Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Hasan dari Institut Agama Islam Cipasung, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Insyaallah di sini saya akan mengulas sedikit tips cara berdakwah dalam teknologi. Sejatinya dakwah adalah sebuah proses komunikasi, namun tidak semua komunikasi merupakan proses dakwah. Ciri khas yang membedakan adalah terletak pada pendekatannya yang bersifat persuasif dan pada tujuannya, yaitu mengharapkan terrealisasikannya perubahan ataupun pembentukan sikap dan tingkah laku sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Peran teknologi dalam menyampaikan pesan setidaknya dalam 4 hal, yaitu efektivitas, efisiensi, konkret, dan motivatif. Hadirnya akses internet kini sudah menjadi semacam peradaban baru dalam dunia informasi dan komunikasi tingkat global. Implikasi dan maraknya akses internet, banyak informasi yang didapat oleh masyarakat, baik informasi pribadi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Dengan adanya perkembangan ini, kita bisa melakukan pemanfaatan dalam dakwah secara maksimal. Dakwah melalui jaringan internet dan media sosial dinilai sangat efektif dan potensial. Alasannya, pertama, mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dan persentase biaya dan energi yang relatif terjangkau. Kedua, penggunaan jasa internet setiap tahunnya meningkat drastis. Ini menunjukkan bahwa sangat berpengaruh juga pada jumlah penyerap misi dakwah. Ketiga, para pakar dan ulum yang berada di balik layar media dakwah via internet bisa lebih konsentrasi dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa yang menuntut status hukum syar'i. Keempat, cara penyampaian yang variatif dengan segala model dan kreativitas telah membuat dakwah Islamiyah mampu menjangkau segmen secara luas dan global. Kelima, internet merupakan saran yang tidak pernah dimatikan dan unlimited access tanpa batas. Internet memberi keleluasaan kepada pengguna untuk mengakses dalam kondisi dan situasi apapun. Keenam, internet merupakan tempat yang tepat bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan diskusi dan obrolan tentang pengalaman spiritual yang mungkin saja tidak rasional, dan apabila dibawa kepada forum yang biasa akan mengurangi keterbukaannya. Ketujuh, internet menjadi saran pembimbing dan kawan dalam berdiskusi. Namun, di balik segala kelebihannya dan catatan yang penting yang harus diingat bahwa keefektifan media ini pastilah tergantung pada pribadi masing-masing. Artinya, kecakapan dan keikhlasan seseorang dalam berdakwah serta kesungguhan mereka dalam meredam segala bentuk perpecahan dan perselisihan dalam diri umat sangatlah memberikan pengaruh dalam kesuksesan atau tidaknya misi dakwah yang disampaikan. Semangat dakwah itu harus senantiasa tertanam dalam diri setiap muslim, terkhusus generasi muda muslim milenial. Inilah saatnya kita untuk berkarya dalam dakwah
demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips sukses berdakwah di era milenial. Pertama, perdalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai gegara keasikan di media sosial untuk niat berdakwah malah terlenakan, malah kita terbawa suasana. Kedua, pahami apa kebutuhan umat. Jika kita mengerti apa yang menjadi kebutuhan umat, maka kita mampu menyampaikan dakwah yang sesuai dan mengena dengan apa yang menjadi keresahan umat. Ketiga, tetapkan tujuan yang jelas. Tentukan tujuan yang telah terprogram dan terorganisir agar tidak terombang-ambing. Keempat, perbanyak membaca, karena membaca merupakan kunci penting agar mampu menguasai tema apa yang akan disampaikan kepada pendengar. Kelima, bersabar. Sudah menjadi hal yang wajib bagi para dai untuk bersifat penyabar, karena jalan berdakwah tidaklah selalu mudah. Banyak haters yang siap membuli konten kita nantinya. Nah, mungkin itulah beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika terjun dalam dakwah milenial yang memanfaatkan fasilitas internet. Singkatnya, teknologi hari ini telah mengalami kemajuan secara cepat, maka pendekatan dakwah kini tidak lagi cukup dengan cara konvensional. Dakwah harus mampu menyesuaikan diri, harus bisa berjalan lebih optimal dan membawa wilayah-wilayah yang mungkin belum pernah merambah atau terpikir sebelumnya, termasuk ya sosial media di dalamnya itu. Atas dasar itu pula, para dai sangat disarankan untuk bisa memanfaatkan media sosial secara maksimal dan menjangkau maudhu atau pendengar yang lebih luas, sehingga pesan dakwah terserap lebih banyak, yang bertujuan agar lebih banyak lagi para pendengar yang ingin mendalami ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.